Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Insyaallah malam hari ini kita sampai pada bab sifat salat, hadis yang nomor 4 dari bab ini atau hadis yang nomor 270. Baik. Pembahasan kita adalah adhiyatul istiftah fi shalah. Doa-doa istiftah di dalam salat. Baik. Kita baca hadisnya. Wa an Aliyin ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati. Dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau apabila berdiri untuk salat beliau berdoa, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi ila qawlihi mina muslimin, sampai mina muslimin. Nanti kita baca hadis yang selengkapnya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka, dan seterusnya. Ini mengisyaratkan doa iftitahnya ini sangat panjang. Nanti kita baca ya. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam seluruh riwayat Muslim yang lain, anna dzalika fi sholatil lail, bahwa doa di atas itu beliau pakai untuk salat malam. Ini yang bilang siapa? Al-Imam Ibnu Hajar. Tapi ini ya sedikit ada komentar para ulama. Ini waham dari Ibnu Hajar, kebimbangan Al-Imam Ibnu Hajar. Kemudian doa yang lain, ini menunjukkan bahwa doa iftitah itu doanya sangat banyak sekali. Doanya beragam ya. Kita boleh memeragamkan doa-doa iftitah ya, semuanya boleh kita pakai selagi itu benar
warid datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena masing-masing doa itu terkadang memiliki maziyah yang tidak sama. Masing-masing doa punya keistimewaan masing-masing. Ya, kalau semuanya bisa kita amalkan, kita pakai, maka permintaan kita pun juga beragam. Ya, tidak fokus pada permintaan yang satu itu tok, enggak. Banyak permintaan. Ya, karena setiap doa itu punya khasais, punya khasiyah, punya kekhususan. Baik. Doa yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayyatan qabla an yaqra. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir untuk salat, takbiratul ihram, beliau diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Fasa'altuhu, lalu kata Abu Hurairah, lalu saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, beliau menjawab, aqul, wahai Abu Hurairah, saya tadi sedang berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Muttafaqun alaihi. Hadis ini yang sering kita hafalkan, yang kebanyakan kita hafalkan dan kita ajarkan ke anak-anak kita. Tapi ternyata di sana masih ada doa-doa iftitah yang lain. Baik. Yang ketiga, wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berdoa, subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Rawahu Muslim bisanadin munqati' wa Daruqutni mausulan wa huwa mauquf. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar 3 doa iftitah sekaligus. Doa yang pertama, ya, riwayat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis doa ini sahih, ya. Dari jalan Abdurrahman Al-A'rad an Ubaidillah ibni Ubay Abi Rafi' an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu idza qama ila salat, beliau berdoa. Ternyata doa iftitah beliau itu tidak seperti yang kita hafalkan dulu ketika kita masih SD. Ya, itu hanya potongan ujungnya doang itu. Ternyata panjang ternyata. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai sini titik. Ya kan? Sampai sekarang masih enggak? Masih. Ya. Ini kurang, ya. Tak bacakan lengkapnya doanya seperti ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta
anta rabbi wa ana abduk, dalamtu nafsi wa ataraftu bidhanbi, faghfir li dhunubi jami'an, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa anta, labbaik wa sa'daik, wal khairu kulluhu fi yadaik, wa syarru laysa ilaik, ana bika wa ilaik, tabarakta wa ta'alait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang hafal? Saya nggak hafal saya. Jujur saya nggak hafal saya. Ya. Ternyata yang kita pakai dulu itu potongan hadis ini. Ya. Kalau udah hafal, cari yang hafal aja lah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Atau asalnya antum punya kitab doa zikir. Ya. Itu lengkap di situ. Lengkap. Karangan Syekh Ustaz Yazid juga ada. Ya. Sa'id Al-Qahtani, Hisnul Muslim juga ada. Ya. Ini doa zikir senjatanya orang mukmin, harus punya kita. Baik, ternyata doanya panjang, Mbak. Saya yang baca enggak hafal saya, padahal ini. Ya, apalagi antum cuma mendengar, ya. Baik. Wa idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa asabi. Antum hafal enggak? Saya enggak pernah pakai ini juga saya. Ya, enggak hafal saya. Ya. Baik. Ketika bangkit dari rukuk, beliau berdoa, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang diajarkan guru saya waktu masih SD dulu. Mungkin sekarang masih ya pakai itu doanya, ya. Baik. Kemudian wa idza sajada, kalau beliau sujud berdoa, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini kayak doa apa? Sujud tilawah. Ya. Baik. Ini juga pernah dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tsumma yakunu min akhiri ma yaqul baina tasyahhud wa taslim. Kemudian Rasulullah, ya, yang terakhir yang beliau panjatkan antara tasyahud wa taslim dan salam, itu ada doa, ya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal mutaqaddim wa antal mutaakhir, la ilaha illa anta. Atau doa yang lain, ya. Allahumma inni dalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Atau doa berlindung dari Dajjal, atau doa yang lain, tidak apa-apa, ya. Kita boleh berdoa di tahiyat terakhir, setelah tasyahud, sebelum salam boleh berdoa kita, ya. Terutama doa-doa yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perlindungan dari Dajjal dan yang lainnya kita baca. Atau doa yang lain, ya, karena Nabi mengatakan apa? Fal yad'u bima ajabaka minad doa. Maka hendaklah kalian berdoa dengan doa yang kalian kagumi. Antum pengennya apa? Boleh disitu kita berdoa, ya, sebelum salam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Hajar tadi mengatakan, wa fi riwayatin lahu anna dzalika fi sholatil lail. Doa iftitah yang kami bacakan tadi, kata Ibnu Hajar,
itu doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi di salat lail. Kata pensyarah kitab ini wahmun minhu rahimahullah. Ini waham dari Al-Imam Ibnu Hajar, ya. Ternyata di riwayat Muslim itu tidak menunjukkan bahwasanya doa tersebut itu khusus untuk salat lail. Untuk salat lail. Dan sebelumnya pernah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya. Anal mahfud anna hadal istiftah innama kana yaquluhu fi salatil lail. Pernah disebutkan dulu oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang terjaga kata beliau bahwasanya iftitah tersebut ini beliau panjatkan dalam salat lail. Begitu juga Imam Ibnu Daqiq pernah menyebutkan wala alla dzalikal wahm kana bisababi tuli hadal istiftah wa annahu yunasibu salatal lail. Mungkin wahamnya di sini timbul sebab apa? Panjangnya doa istiftah. Karena sangat cocok sekali. Doa yang panjang itu dipanjatkan untuk salat malam. Ya makanya kalau antum salat sendirian, pas salat malam antum perpanjang salat antum. Ya. Pilih doa yang panjang-panjang. Iftitah yang panjang. Baca surat dikeluarkan semuanya hafalannya 3 juz sekali sak rakaat. Ya. 3 surat ya. Baik, tidak apa-apa. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam kalau salat itu qiyamuhu wa sujuduhu wa ruku'uhu qariban minas sawa. Beliau kalau salat sendirian salat malam itu berdirinya sama sujudnya sama rukuknya hampir sama. Wah, tidak bisa bayangkan kita. Yang dibaca Al-Baqarah berapa lama sujudnya kira-kira? Berapa lama rukuknya kira-kira? Ya. Dan waktu pada zaman Nabi berkah, Pak. Kalau kita ini waktu cepat kita ini ya. Salat rakaat sudah mau subuh. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hadits Abi Hurairah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya, ya. Dikeluarkan Imam Bukhari dalam Kitabus Shalah. Hadis ini sahih. Baik. Kemudian hadisnya Umar yang disebutkan tadi, subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya. Hadis ini sanadnya munqati'. Sanadnya terputus. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Allahumma ba'id baini. Apa sih maknanya? Jauhkanlah antara saya dan antara kesalahan-kesalahan saya. Jauhkanlah kesalahan-kesalahan saya, jauh dari saya. Fal aqrabuha, ya, jangan sampai saya mendekatinya. Wal khotoya, kesalahan adalah wahyal maksiyah. Imma bitarki ma yajibu au bi fi'li ma yahrum au ma yuharram. Namanya khotoya adalah kesalahan-kesalahan itu adalah bentuk maksiat. Bisa jadi wujudnya, bentuknya adalah meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dia, atau wujudnya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkanlah antara saya dan antara kesalahan saya sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya. Timur dan barat itu perumpamaan yang sangat jauh sekali. Ya. Wal muba'adah baina masyriqi wal maghrib hiya ghayatu ma yubalighu fihi nas. Yaitu agar dijauhkan
oleh Allah kesalahan-kesalahan kita itu, ya, sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat. Kalau menggunakan bahasa timur dan barat sudah mencapai puncaknya, spol pokoknya, ya, paling ada ufuk timur sama ufuk barat. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati istiftahis shalah ba'da takbiratul ihram bihadzal istiftahat au bi ghairiha mimma warada fi sunnah. Hadis yang kita baca tadi menunjukkan disyariatkannya membuka salat setelah takbiratul ihram dengan doa istiftah yang telah disebutkan tadi, atau dengan doa yang lain yang tidak disebutkan di sini. Masih banyak ternyata, ya, doa istiftah yang tidak disebutkan di sini. Selagi doa tersebut itu warid datang di dalam sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa untuk doa iftitah itu tidak boleh kita bikin sendiri, ya. Meskipun maknanya baik, meskipun pakai bahasa Arab tidak boleh, ya. Doa istiftah itu tauqifiyah, ya, terima jadi paten sesuai dengan yang diajarkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahia kama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah salasata anwa. Dan doa ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada 3 jenis kandungan di dalamnya. Ada kandungannya, ya. Sana'un 'alallahi ta'ala mutadamminun lil ikhbar an sifati kamalihi. Di dalam doa istiftah itu ada pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengandung penghabaran tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di dalam doa istiftah ada lafaz subhanakallahumma wa bihamdik. Itu pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, di dalam doa istiftah itu ada makana insya'un minal abdi au i'tirafan bima yajibu lillahi alaihi binal ubudiyah. Mithlu hadis Ali radhiyallahu anhu. Di dalam doa istiftah itu, ya, ini akan menumbuhkan dari seorang hamba, atau seorang hamba ini mengakui akan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala berupa peribadatan kita kepada Allah. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Ali. Wasalis makana doaan minal abdi mithlu hadis Abu Hurairah. Dan dalam doa istiftah itu ada permintaan atau doa dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada keistimewaan. Masing-masing doa ada keistimewaannya. Di situ ada pujian, ya. Di situ ada pengakuan seorang hamba akan apa? Kewajiban dia atas Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa tersebut ada permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pentingnya kita meragamkan, menjadikan doa istiftah itu beragam. Jangan cuma satu melulu aja, ya, beragam. Baik. Wal afdal ayyatiya bihadza taratan wa bihadza taratan ukhra. Yang paling utama adalah terkadang seseorang kalau istiftah itu pakai doa yang ini, kadang pakai doa yang itu. Li'anna fi dzalik ihya'an lisunnah. Karena kalau kita memeragamkan doa, berarti kita menghidupkan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong semuanya sama-sama sahih,
Kenapa cuma kita memilih satu saja? Kenapa? Kalau milih satu saja, yang lainnya mati nanti karena nggak kita amalkan, hilang, mati, tidak hafal kita. Ya, penting kita meragamkan doa istiftah. Kita menghidupkan sunnah. Wa huwa akhdaru lil qalbi wa ad'a li fahmi ma yaqul. Dengan kita meragamkan doa istiftah itu juga bisa menghadirkan hati. Juga mendorong kita untuk memahami apa yang kita panjatkan. Karena yang kita minta ini beragam, tidak seperti hanya terfokus satu doa saja. Ya, kalau cuma satu doa saja mungkin sudah hafal kita. Tapi kalau pakai doa yang lain, pakai yang lainnya, ya, ini akan bisa menghadirkan hati kita ini. Akan lebih bisa mendorong untuk memahami doa yang kita panjatkan. Baik. Kama anna fi dzalika tahsila maslahati kulli wahidin min tilkan anwa. Sebagaimana ya pada doa istiftah itu bisa mencapai maslahah setiap masing-masing dari jenis-jenis doa istiftah. Semua permintaan yang beragam tadi itu kita minta semuanya. Fa inna kulla naw'in la budda lahu min khasiyah. Karena setiap masing-masing jenis doa tadi itu pasti di dalamnya ada apa? Keistimewaan, kekhususan yang tidak ada di doa yang satunya. Yang satunya punya keistimewaan yang tidak ada di doa yang satunya. Kalau semuanya kita panjatkan, berarti kita apa? Memeragamkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tsumma inna fil mudawamah ala naw'in duna ghairihi hijranan li ba'dil masyru'. Kemudian apabila kita membiasakan terfokus hanya satu doa saja dan membiarkan doa yang lain, doa istiftah yang lain, berarti kita menghajar. Kita menjauhi sebagian yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama disyariatkan, kenapa cuma pilih salah satu saja? Wa hadha sababul nisyanihi wal i'rad anhu. Ya. Inilah sebab dia lupa dan berpaling darinya. Wa hadhihi qaidah 'amah fi kulli ibadat ja'at ala wujuhil muta'addidah. Dan ini kaidah umum, bukan hanya dalam masalah istiftah saja, ya. Semua ibadah yang sifatnya boleh beragam, semuanya sahih, datang dari Nabi, ini pun kita lakukan beragam juga. Kadang seperti ini, kadang seperti itu, selagi sahih warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza katsirun fi shalah, ya. Masalah-masalah ibadah sifatnya beragam, doa-doa yang sifatnya beragam sangat banyak sekali di dalam salat. Wa huwa ra'yu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad takallama 'ala dzalika al-Hafidz Ibnu Rajab fil qawaid al-qaidah ats-tsaniyah al-asyrah. Baik, enggak penting ini ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, masyru'iyatul isti'adah bis shalah. Disyariatkannya kita meminta perlindungan di dalam salat. Wa nahwuhu an Nabi Sa'id marfu'an inda khamsa wa fihi wa kana yaqulu ba'da takbir a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah takbir membaca apa? Istiftah. Setelah membaca istiftah, beliau berta'awudz. A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Saya berlindung kepada Allah, Zat yang Maha mendengar
Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari godaannya, dari kesombongannya, dan dari hembusannya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka simpang siur dalam mendudukkan hadis ini, ya. Ada yang mengatakan hadis ini mursal. Ada yang mengatakan hadis ini sahih. Seperti Imam Ahmad Syakir, beliau mengatakan hadis ini sahih. Syahabani mengatakan hadis ini hasan. Taib. Ala kulli hal, ya. Doa isti'adzah itu disyariatkan. Itu dianjurkan, ya. Nanti lafadznya juga muta'addidah. Lafadznya pun juga beragam. Lafadznya juga beragam. Baik. Syahbani rahimahullahu taala beliau mengomentari hadis ini. Apa kata beliau? Amma Albani fayara anna hadits hasanun li'anna rijalahu kulluhum thiqat. Beliau berpandangan bahwa hadis ini hasan karena rijal-rijalnya itu thiqat. Wa Aliyun dan Ali bin ibnu Ali Ar-Rifai. Ali bin Rifai ini diperbincangkan oleh para ulama dalam sanad hadis ini, ya. Ali bin Rifai ihdaru hadis. Beliau ini diperbincangkan, ya. Al-Imam Ibnu Qattan. Beliau mensiqahkan rawi tersebut. Atau rawi tersebut Ali bin Rifai disiqahkan oleh jama'atun minal ulama. Baik. Wa mithlu hadza la yujibu ihdar hadithihi. Meskipun diperbincangkan kata Syahbani, ya, ini tidak wajib untuk diihmalkan hadisnya, dibuang, tidak dipakai hadisnya, tidak bisa, ya. Bahkan boleh jadikan sebagai hujjah sampai betul nampak kesalahannya, ya. Di sini hadis ini juga ada tabi'nya, ada syawahidnya, ya, sehingga nanti bisa terangkat menjadi hadis hasan. Makanya beliau menghukumi hadis ini hadis hasan, ya. Ada syawahidnya, jadi hadisnya Aisyah, hadisnya Anas, dan juga yang lainnya. Baik. Kesimpulannya, wabil jumlah faman awwala ala syawahidihi ra'a thubutal hadis. Maka dengan dikumpulkan banyak jalur tadi, maka ulama yang bergantung dengan syawahid-syawahidnya tadi, dia berpandangan hadis ini sabit, bisa untuk diamalkan. Meskipun sanadnya itu hasan. Wa anna istiftah bima dzakara fihi sabitun bihadza ziyadah. Dan bahasa istiftah dengan apa yang telah disebutkan itu sabit dengan tambahan ini. Fa innahu wa in tuqallima fi Ali bin Ali Ar-Rifai faqad wasaqahu man dzukir. Ya, meskipun diperbincangkan Ali bin Ali Ar-Rifai, namun beliau itu juga disebutkan oleh jama'atun minal ulama. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi intinya hadisnya yang kita baca tadi itu, ya, meskipun ada ulama yang mengatakan lemah, ada mengatakan mursal, tapi di situ ada syawahidnya. Ada syawahidnya yang menguatkan satu sama lain. Ya, sehingga terangkat hadisnya. Sahabat yang menghukumi hadisnya hadis yang hasan. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini,
Istadalla bihadzal hadits man qala bi masyru'iyyatil isti'adzah fi shalah qabla al-qira'ah bihadzal siyaq. Berdalilnya hadis ini, ulama yang mengatakan disyariatkannya isti'adzah di dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah dan surat yang lainnya dengan sighah yang telah disebutkan tadi. Ya, itu lafaznya banyak ya. Minimalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau masih banyak lagi, ya. Baik. Walahu syahidun min hadithi Jubair bin Mut'im wa Umar ibn Khattab wa Abi Umamah wa Ibn Mas'ud wa ghairuhum wa fi asanidiha maqal wal Qur'anu qad dalla ala sighatil isti'adzah biduni hadhihi ziyadah. Ya. Baik. Dan hadis ini memiliki syawahid. Tadi hadis Jubair bin Mut'im, Umar bin Khattab, wa Abi Umamah, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Meskipun dalam sanadnya itu ada maqal, diperbincang oleh para ulama. Namun Al-Qur'an telah menunjukkan sighat isti'adzah. Ya, idza qara'ta Al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baik. Wal isti'adzatu mandubah qabla kulli qira'atin fi shalah wa kharijiha. Dan isti'adzah itu dianjurkan, disunahkan sebelum membaca Al-Qur'an di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, ketika kita dalam keadaan sholat, setelah membaca istiftah kita beristi'adzah, lalu membaca Fatihah dan membaca surat yang lainnya. Atau di luar sholat ketika hendak membaca Al-Quran, kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Wa hadza madhhabul jumhur wa qala adh-dhahiriyah biwujubiha. Ini madhabnya jumhur para ulama. Disunahkan, dianjurkan membaca isti'adzah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Bahkan adh-dhahiriyah memandang membaca isti'adzah itu hukumnya apa? Wajib. Wa huwa qaulun qawiyyun. Ini pendapat yang kuat katanya. Ya, wajib. Ini pendapat yang kuat. Apa alasannya? Karena Allah mengatakan, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Baik. Wasighah if'al idza tajarradat anil qara'in fahiya lil wujub. Apabila sighahnya itu fi'il amr, if'al atau fasta'id, ya fi'il amr, apabila tidak ada qarinah-qarinahnya yang memalingkan dari wajib ke mandub misalnya, kalau tidak ada qarinah-qarinahnya maka dihukumi hukumnya apa? Wajib. Ini alasan yang pertama. Allah mengatakan wa idza qara'ta Qur'an fasta'id billah. Sifatnya fi'il amr. Ya. Fi'il amr indal itlaq tufidul wujub. Baik. Alasan yang kedua, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadaba 'alaiha. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam membiasakan isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya hafal ya. Nanti keluar sampai ruang harus hafal ya. Karena kita tiap hari muamalah dengan doa ini. Tiap hari kita muamalah dengan doa ini. Sebelum baca Fatihah kita isti'adzah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik. Kemudian yang ketiga alasannya apa?
wa li annaha tadra'u asyaiton wa tub'iduhu, dan bahwasanya isti'adzah itu ini bisa menangkis syaitan dan menjauhkan syaitan. Syaitan pintar, Pak, ya. Dia mengganggu Bani Adam ketika di luar sholat, di dalam sholat, dalam kondisi apapun, syaitan itu apa? Ngasih perlawanan ke kita. Ketika kita sholat, dibisikkan kita ini, ya. Kadang kita apa? Pantat kita ditiup oleh syaitan, seolah-olah kita kadang merasa kentut, padahal tidak kentut. Nabi mengatakan, fala yansarif hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Kalau kalian merasakan, ya, kalian kalau punya thaharah, kalian sholat, kalau merasakan was-was, sepertinya antum mengentut, sepertinya, ya, maka janganlah kalian gubres sampai kalian betul-betul yakin keluar angin atau mencium bau kentut. Harus kita lawan. Kalau was-was ini kita biarkan menyerang kita, bukan hanya, ya, sholat kita, semua kondisi kita akan terkalahkan oleh was-wasnya syaitan, ya. Ketika takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak nyaman terus kita. Imamnya sudah mau rukuk masih mengurus takbir terus, ya. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih banyak ini. Baik, mungkin ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang berikutnya, ya. Isti'adzah ini bacanya kapan? Setiap rakaat atau di rakaat yang pertama saja. Kemudian sighahnya, lafaz isti'adzah seperti apa? Nanti akan kita sebutkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.